Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Insya Allah kabar anak-anak sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mulai pada pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah? Anak-anak sudah siap? Kalau sudah, anak-anak persiapkan bukunya, anak-anak persiapkan pulpennya, anak-anak persiapkan laptopnya juga. Pada pagi hari ini kita akan belajar yang namanya menggunakan Microsoft Excel sebagai program pengolah angka, di mana program Microsoft Excel ini digunakan untuk mengolah data berupa angka. Nah, di sini langsung ke laptopnya anak-anak masing-masing ya. Di laptop Ustadz yang pakai ini punya Ustadz ada Microsoft Excel tahun 2016. Kalau misalnya di laptop anak-anak tahun 2007, 2010, 2013 ataupun yang lainnya tidak masalah. Sekarang anak-anak tinggal buka. Oke, kita buka ya. Oke, sambil menunggu prosesnya, anak-anak silakan dibuka bukunya juga di halaman 4. Kita akan praktik. Nah, ini adalah halaman ketika kita membuka Microsoft Excel. Kita pilih yang blank workbook. Kita klik sekali. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian utama dari Microsoft Excel. Yang membedakan dengan Microsoft PowerPoint, Microsoft Word itu di sini formula bar. Nah, di sini misalnya kita mau ngetik apa sama dengan average atau rata-rata, terus buka kurung, mau ditambahin yang mana, misalnya ini dan ini, mau ditutup kurung seperti itu. Ini yang membedakan di sini. Oke, kita nggak membahas itu dulu. Oke, nah pada pembelajaran pada praktikum kali ini kita akan coba membuat suatu tabel seperti yang ada di halaman 4. Yang pertama, kalau yang Ustadz ngomong kemarin itu kita menggunakan data menghitung pengeluaran belanja 1 minggu. Dalam 1 minggu anak-anak mengeluarkan apa aja sih, terus dengan budget kita tentukan 100.000 itu dapat apa aja, dapat banyak. Oke, terus Ustaz ketik 1, 2, Ustaz fotonya tinggal ditarik, Ustaz kasih garis tebal, Ustaz tarik lagi, Ustaz taruh di tengah centernya, Ustaz kasih blok lagi supaya hurufnya tebal. Habis itu di halaman 4 itu dituliskan misalnya nama barang. Terus di sampingnya yaitu harga satuan. Di sampingnya lagi jumlah barang yang anak-anak beli itu berapa totalnya dalam 1 minggu itu. Terus habis jumlah barang, jumlah total, terus keterangan. Ini keterangan ini fleksibel aja, misalnya anak-anak mau mengasih dengan keterangan lain juga boleh, tapi kolomnya anak-anak buat seperti ini. Oke, yang pertama kita buat nama barangnya pensil, terus yang kedua buku tulis, yang ketiga pulpen, dan yang keempat ada penggaris, terus yang kelima ada tip X, yang selanjutnya apa, buku gambar, terus yang ketujuh penghapus
habis itu yang ke-8 apa? Nah, yang ke-8 ini misalnya anak-anak mau menambahkan terserah. Ini untuk nama barangnya juga anak-anak mau menambahkan terserah, mau tambahin apa aja boleh. Start membuat 8 aja. 7. Ada pensil, buku tulis, pulpen, penggaris, tip X, buku gambar dan penghapus. Setelah itu harga satuannya misalnya pensil ini harganya 1.500. Terus buku tulis ini Ustadz buat harga 5.000. Terus pulpen Ustadz bikin harga 5.000 juga. Terus penggaris Ustadz bikin harga 10.000. Terus tip X Ustadz bikin harga 7.500. Terus buku gambar Ustadz bikin harga 12.000. Penghapus Ustadz bikin harga 3.000. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini mau anak-anak tambahin lagi juga silakan. Jumlah barangnya misalnya pensilnya Ustadz bikin 3. Terus buku tulisnya ini harga jumlah barangnya 3 juga. Terus pulpen Ustadz bikin 5. Bukunya dibuat 5 aja deh. Terus penggarisnya Ustadz bikin 1. Tip X nya Ustadz bikin 1. Buku gambar Ustadz bikin 2. Terus penghapus Ustadz bikin 1. Jumlah totalnya. Nah, ini nanti ketahuan di sini. Ingat, ketika kita akan memasukkan rumus di dalam Microsoft Excel itu mau diawali dengan sama dengan ini di C4, klik yang di halaman ini ya, mengikuti ini huruf C, terus kolom ke-4, buka kurung. Kalau rumus untuk mengalihkan itu apa? Perkalian atau penjumlahan, apa rumusnya? Nah, itu akan ketahuan di situ. Untuk menghitung perkaliannya di situ menggunakan rumus apa? Atau penambahan. Misalnya apa ya? Kalau perkalian itu average, rata-rata, sum. Misalnya penjumlahan. Ini dikali tambah ini, tambah ini tutup kurung, ketemu nggak sih? 3. Ini jumlah total barangnya ada 3. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui jumlah harga totalnya itu berapa, kita cari tahu dulu rumusnya. Oke, lanjut ya anak-anak. Kita akan mencari tahu berapa sih total harganya dari pensil sampai ke penghapus ini. Anak-anak juga bisa mengalihkan sendiri ya. Oke, kita awalin setiap kita mau masukkan rumus itu dengan sama dengan. Kita kan karena akan perkalian, jadi C4 yang ada angka 1.500 ini karena kita akan mengalihkan antara jumlah satuan dengan jumlah barangnya. Dikalinya itu di keyboard di angka 8 yang ada tanda kayak bintang. Caranya klik shift dan tanda bintang atau angka 8 di keyboard secara bersamaan. Nah, sampai muncul tanda bintang seperti ini. Terus diklik yang di D4. D4 ini adalah dimana kita akan mengalihkan dari keduanya ini, yaitu mengalihkan antara harga satuan dengan jumlah barang. Tinggal diklik, udah, terus di enter. Di kolom kedua juga sama, diawali dengan sama dengan, diklik pada kolom yang akan kita kalikan, yaitu harga satuan di kolom yang kelima, dengan kolom dimana kita akan mengalihkan, yaitu dengan
jumlah barangnya, yaitu barang dari buku tulis. Baru di enter, ketahuan kan hasilnya berapa. Nah, jika sudah, begitu juga seterusnya sampai yang ke baris yang paling bawah seperti itu. Ini yang cara manual, sama dengan C6 dikali dengan D6 di enter. Nah, karena ini rumusnya sama, tinggal diklik lalu ditarik ke bawah. Karena rumusnya sama ya, kalau rumusnya berbeda nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, ketahuan nih berapa total pembelian atau pengeluaran belanja anak-anak dalam 1 minggu untuk keperluan sehari-hari, yaitu berupa ATK. ATK itu alat tulis kantor. Dalam hal ini anak-anak menggunakan alat tulis untuk proses belajar dan belajar seperti itu. Nah, kemarin kan Ustadz sudah menjelaskan berapa budgetnya. Budget awalnya itu kan anak-anak 100.000 ya. Uang 100.000 kan. Nah, ini kita nggak tahu nih berapa total pengeluarannya. Setelah itu kita cari tahu dari semuanya ini. Tadi kan untuk mengetahui total belanjanya berapa kan menggunakan rumus juga. Kalau ini tadi kan perkalian, yaitu dengan menggunakan tanda bintang. Nah, untuk rumus penjumlahan kan menggunakan rumus apa? Ayo, untuk penjumlahan yaitu sum kan. Berarti sama dengan burung buka, terus salah dulu, sum dulu. Sum itu untuk penjumlahan, burung buka, dari semuanya ini diblok. Nah, lalu di burung tutup, baru di enter. Nah, ketahuan hasilnya yaitu 99.000. Maka total belanja anak-anak dalam 1 minggu yaitu 99.000. Sampai di sini anak-anak paham. Berarti sisanya uang anak-anak dalam 1 minggu itu sekitar 1.000. Ini kalau misalnya anak-anak membuat seperti ini. Kalau misalnya anak-anak mau membuat yang lain juga silakan. Misalnya mau ditambahin keterangan apa juga silakan. Nah, ini akan kita rapikan dulu. Kita kasih baris supaya terlihat rapi. Ada kolom-kolomnya. Klik di bagian border ini, lalu pilih all border. Nah, seperti ini. Jadi ketahuan nih belanjanya berapa, terus pengeluarannya berapa, dan sisanya berapa. Jadi sisanya yaitu tinggal 1.000. Sampai di sini anak-anak paham? Jika sudah, silakan anak-anak simpan dengan nama. Ini Ustadz simpan di tempat Ustadz sendiri. Latihan 1 Excel, terus diikuti dengan nama anak-anak. Dalam hal ini Ustadz menulis nama Ustadz sendiri, itu Ustadz Darul, lalu di share seperti itu anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya berubah kan. Ini ada namanya latihan Darul, latihan 1 Excel Ustadz Darul. Nah, ini ada menu bar, ini peluntur kotak dialog, terus ini formula barnya di sini. Yang membedakan hanyalah di formula barnya ini. Sampai di sini anak-anak paham. Nah, nanti untuk pengumpulan tugasnya akan Ustadz umumkan di grup kelas masing-masing. Sampai di sini
Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan dengan Ustadz. Marilah kita tutup pada pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena pembelajaran praktikum Microsoft Excel pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Ustadz tutup untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.